persembahan pujian dari Papa Mama dari Sekuan, saya persilakan. Oke. Saudara-saudara, kuasa macam apa yang sementara kita sembah dalam ibadah-ibadah seperti ini? Pasti kita punya jawaban yang beda-beda dalam hubungan pribadi kita sama Tuhan. Tapi kalau hal ini ditanyakan kepada saya, kuasa macam apa yang sementara kita sembah, maka saya bisa bilang begini. Yang sementara kita sembah dalam ibadah ini adalah Allah yang menjadikan alam semesta dengan berkata-kata. Amin. Allah yang mengendalikan waktu, ruang, cahaya. Allah yang tidak perlu memasukkan laporan pertanggungjawaban kepada siapapun, karena Dia yang sudah kuasa dan otoritas. Allah yang bekerja di seluruh tempat pada waktu yang bersamaan. Sebegitu besarnya Dia dengan kuasanya sehingga hari ini kita mendengar apa isi hatinya bagi kita saat ini. Saudara-saudara, saya mengajar remaja di jemaat. Dalam ibadah sekolah minggu saya pegang kelas remaja. Untuk kelas remaja, anak-anaknya lebih berani untuk mengutarakan pendapat mereka. Ada satu sesi saya tanya, cita-cita kalian apa? Salah seorang anak, dia bilang, saya mau jadi pendeta, Ibu. Yang lain dokter, ada yang guru, ada yang bidan dan sebagainya. Saya tertarik pada yang mau jadi pendeta. Saya bilang, kenapa kamu mau jadi pendeta? Dia bilang, habis enak nih Ibu jadi pendeta. Di mana-mana nih, aku duduk paling muka. Lalu kalau pi acara, kau nanti bagaimana paling pertama. Lalu yang beta lihat nih Ibu, pendeta dong nih, dong sok tanam. Tapi pas musim panen, pasti dong dapat. Dong sok masuk laut, tapi nanti kalau pas Bapak dan Mama dapat tangkap ikan, pasti suruh antar pi pastori. Soalnya punya rumah, tapi tiap 4-5 tahun akan ganti rumah baru. Enak jadi pendeta, beta mau jadi pendeta. Itu pendeta di mata seorang anak remaja. Ini jawaban kemudian membuat beta bertanya-tanya, apakah memang jadi pendeta hanya untuk itu? Untuk supaya bisa duduk di muka, untuk supaya bisa dapat makan. Apalagi kalau pesta kami dapat bagian mentah, nanti bagian yang masak dapat lagi. Dapat hasil laut, dapat hasil bumi, dan bahkan ada hal-hal lain lagi. Karena dihormati, apakah memang jadi pendeta hanya untuk itu? Tentu kita bisa bilang tidak, karena tugasnya lebih daripada itu. Tapi kemudian ini pertanyaan sama yang juga muncul ketika kita membaca tentang kehidupan Imam Eli dan juga anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, Eli ini seorang imam yang pada samanya dia juga sekaligus adalah pemimpin umat Israel. Dan dia bertugas menjadi perantara antara Allah dan umat Israel. Dia punya tugas ialah mempersembahkan korban bakaran dari umat kepada Allah, lalu kemudian menyampaikan apa hukum Allah, apa isi hati Allah kepada umat Israel. Ini tugas yang besar, tugas yang mulia, tapi juga sekaligus berat. Anak-anaknya mendapatkan tanggung jawab yang hampir sama. Hofni dan Pinehas itu bertugas sebagai imam-imam di kemah pertemuan yang waktu itu dalam kisah yang kita baca sementara ada di kota Silo. Untuk sebuah jabatan yang mulia, yang punya nilai di tengah-tengah umat, yang begitu penting karena jadi perantara,
menggambarkan sebuah kegagalan besar. Kita bisa bilang kegagalan besar karena terjadi bahwa anak-anak Eli ini, dua nama yang tadi saya sebut, masih ada yang ingat? Hofni dan Oke, terima kasih tidak mengantuk. Karena mereka kemudian memandang rendah terhadap bentuk-bentuk ibadah, mereka memandang rendah terhadap korban persembahan yang dipersiapkan umat untuk Allah. Bahkan bukan itu saja, mereka mencemari jabatan imam mereka dengan kemudian tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di rumah Tuhan. Dan ini bukan hanya sekedar gosip, karena diketahui oleh umat yang lain, bahkan diketahui oleh Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab tidak setengah-setengah ketika menelanjangi kebobrokan, walaupun itu oleh para pejabat dalam hal rohani. Alkitab dengan serius menunjukkan bahwa Hofni dan Pinehas salah besar karena baju efod yang mereka pakai ternyata tidak mereka hargai. Mereka bikin sembarang-sembarang di rumah yang seharusnya kudus. Eli juga bersalah karena dalam apa yang tadi kita baca dikatakan Eli memang marah dengan anak-anak, tapi marah begitu-begitu saja. Sehingga kemudian bahasa yang tadi kita baca dalam Alkitab penilaiannya ialah Eli lebih jaga dia punya anak-anak punya perasaan dibandingkan Tuhan punya perasaan. Dia lebih menghormati anak-anaknya ketimbang Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita baca hari ini sebuah kisah yang memalukan tapi juga memilukan dari keluarga para imam. Yang kita bisa bilang adalah pejabat bahkan penanggung jawab dalam rumah tidak menghormati Tuhan, bahkan menyalahgunakan hak-hak keimaman mereka. Ini sebuah ironi yang dipertontonkan oleh mereka yang sebenarnya dapat kepercayaan dari Tuhan. Jabatan imam itu Bapak-Mama, kalau kita telusuri dari Alkitab, itu hanya diberikan kepada kaum Lewi. Mereka yang dapat kepercayaan dari Tuhan dan kemudian dari umat di rumah, mereka yang harusnya jadi contoh, mereka yang harusnya jadi teladan, mereka yang harusnya jadi penunjuk jalan, mereka yang harusnya atur rambu-rambu, justru mereka yang terjebak dalam dosa. Saudara-saudara, dari ini kisah, mari kita bercermin sebagai orang-orang yang pakai kami pembahasa di kampung Pundibung bilang orang-orang yang pakai pakaian necis, kita yang di kabupaten. Kami di tempat saya khususnya itu PNS tidak sampai 10, 4-5 orang. Ketika kami buka PPA, kami butuh tenaga mentor, tutor dan lain-lain, sedikit sekali yang lama. Saya tanya orang-orang muda, kenapa kalian tidak mau kerja jadi mentor? Ada staff itu ada butuh. Mereka bilang kami mau jadi PNS. Dan sekarang saya berdiri di hadapan Pak SM. Saudara-saudara, ini sebuah kebanggaan bahwa apa yang Pak Mama miliki dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam seragam itu diidam-idamkan oleh banyak orang di luar sana. Sangat banyak. Karena itu mari kita merenung seperti ini dalam jabatan kita, dalam seragam kita, dalam lingkup kita masing-masing. Negeri macam bagaimana yang sementara Bapak Mama dan saya hidupi, dan negeri macam bagaimana yang akan kita wariskan bagi generasi kemudian. Hari ini kita beribadah di bawah tema mensyukuri anugerah kemerdekaan. Angka 79 ibarat manusia, maka dia bukan lagi orang
dan susah melepaskan singgasana. Apakah negeri yang kita akan wariskan ini ialah yang elit politiknya gampang sekali merubah undang-undang, semudah membalikan telapak tangan untuk kepentingan segelintir orang? Apakah negeri yang akan kita wariskan kelak kepada anak cucu kita adalah negeri yang berisi cerita korupsi, mulai dari tingkat dusun sampai ibu kota negara? Apakah negeri yang sementara kita hidupi, yang katanya kita cintai dan akan kita wariskan adalah negeri yang menghalalkan pembunuhan atas nama agama, penindasan dari yang namanya mayoritas terhadap minoritas? Apakah negeri yang akan kita wariskan ialah negeri yang mempunyai angka stunting dan malnutrisi itu penuh di tabel desa? Angka hamil di luar nikah tetap tinggi. Lalu angka putus sekolah karena ketiadaan biaya masih menjadi cerita di lapak-lapak di pasar tradisional dari orang tua yang tak mampu. Apakah negeri yang kita sementara mengabdi dan akan kita wariskan ini adalah negeri yang penuh dari arogansi orang-orang berpakaian necis? Negeri semacam apa yang sementara kita abdikan diri kepadanya, yang kemerdekaannya sementara kita rayakan? Saudara-saudara, dari hari kemarin saya pikir kalau kita adalah orang-orang yang punya media sosial, kita sementara melihat postingan-postingan yang ramai di beranda Facebook Garuda yang sementara sakit. Saya tertarik ketika melihat begitu banyak ucapan ketika tanggal 17 Agustus yang lalu. Di antara begitu banyak ucapan dirgahayu, ada juga selipan ucapan-ucapan cepat sembuh Indonesia. Indonesia yang merdeka 79 tahun sementara sakit. Dan saudara dan saya adalah bagian dari Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia cukup kaya untuk menghidupi miliaran bahkan jutaan penduduknya. Tapi dia akan terlalu sempit dan tidak cukup jika di mata orang-orang yang serakah. 79 tahun kita sudah teriak bahwa identitas kita adalah bangsa yang merdeka. 79 tahun ini apa yang saudara dan saya buat untuk ini bangsa? Kita dapat keistimewaan bahwa kita tidak lagi berjuang melawan penjajah. Kita dapat keistimewaan dengan porsi kita masing-masing, dengan ladang pekerjaan yang istimewa ini. Kami di kampung-kampung memandang ke kantor ini dan ke lingkup ini dengan mata yang penuh kekaguman, sambil berpikir kapan salah satu anak kami ada di situ nanti ketika habis kuliah. Akankah mereka dapat kesempatan? Karena itu saya bisa bilang bapak-bapak yang hadir di sini adalah orang-orang istimewa yang dapat pemilihan dari Tuhan untuk supaya atur ini daerah menjadi baik, tentu dengan tanggung jawab masing-masing. Karena itu kalau hari ini kita bilang kita mensyukuri anugerah kemerdekaan, mari terus bertanya apa yang sudah kita buat selama 79 tahun ini dan apa yang akan kita buat besok dan seterusnya. Tidak cukup status dan gambar Garuda di 17 Agustus. Jangan berpuas hanya dengan umbul-umbul dan karnaval berseragam merah putih di tiap perayaan. Saudara dan saya punya hutang besar untuk bisa isi ini kemerdekaan dengan cara yang berkualitas, mahal dan punya martabat. Kenapa? Karena satu, ini kemerdekaan ini rahmat dari Allah. Itu pengakuan para pendiri bangsa kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Jelas kemerdekaan ini rahmat dari Tuhan. Tapi juga di titik yang kedua ialah bahwa jangan lupa ada timbunan nyawa yang menjadi korban yang kita sebut pahlawan itu, supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang merdeka dan menikmati semua kenyamanan sampai saat ini. Ada banyak keluarga kehilangan anggota-anggota mereka. Ada banyak istri yang harus menjadi janda. Ada anak-anak yang harus jadi yatim. Dan kita bisa nonton, bisa baca itu teks proklamasi kemerdekaan. Saudara dan saya tidak bisa semena-mena dengan jabatan kita. Kita tidak bisa sembarangan dengan apa yang menjadi ladang pekerjaan kita. Ada salah seorang yang dia menulis bilang begini, namanya Edel Wados. Dia bilang Allah tidak membuat sampah. Segala hal yang Allah jadikan pasti ada manfaatnya, pasti ada tujuannya. Apa yang Bang Mama dan saya pandang sepele itu, yang kecil itu tidak ada harga, tapi ternyata juga dirancang Allah dengan maksud. Misalnya begini, saudara dan saya lihat semut. Ada yang suka koleksi semut? Saya pikir tidak ya. Kita lihat semut sebagai ancaman, sebagai pengganggu untuk di meja makan dan di ruangan lain. Yang seharusnya Allah tidak perlu ciptakan semut. Tapi Bapak Obi Mesak bahkan ketika dia cipta lagu, dia bilang dia malu kepada semut yang berbaris di tahu ya. Dan Tuhan bahkan bilang, mari belajar kepada semut, hai orang-orang pemalas, supaya nanti jadi rajin. Allah tidak membuat sampah. Karena itu ketika bekerja, ketika jadi pegawai, ketika jadi abdi masyarakat, mari jadi abdi yang benar. Jangan jadi sampah masyarakat. Karena tidak memberikan kontribusi pada perbaikan hidup dan penataan bumi. Tak ada sampah dalam kamusnya Allah. Karena itu mari jadi orang-orang yang berguna, yang pakai pekerjaan, jabatan, dan kewenangan untuk hal yang sebaik-baiknya, supaya iman kita tidak dihina, supaya Allah yang kita sembah tidak dipermalukan. Saya coba cari data BPS Rotendao, jumlah pegawai negeri terakhir diperbaharui kalau tidak salah 2022. Ada kurang lebih 3.096 pegawai negeri di lingkup Rotendao. Saudara-saudara, soleh semua orang bisa jadi ASN. Karena itu, mari bersyukur. Soleh semua orang bisa pakai pakaian yang Bapak pakai di tempat ini. Karena itu, kalau si pakai, nah hargai baik-baik. Pakai dengan menghormati apa yang Bapak punya. Belajar dari Hofni, Pinehas, bahkan Imam Eli, bahwa ketika Tuhan menilai dan mengevaluasi para abdinya yang tidak berjalan dalam rel dan tuntunannya, maka yang Tuhan lakukan itu berat dan pahit. Pastikan layanan-layanan masyarakat yang sementara kita gumuli adalah layanan tanpa amplop pelicin. Pastikan bahwa di instansi kita tidak perlu punya orang dalam untuk mempercepat urusan administrasi, karena bangsa ini milik semua orang. Amin. Karena Rotendao milik semua masyarakat.
masa jabatan kita 60 tahun. Ada yang bisa bilang itu lama, ada yang bilang itu cepat, relatif dalam hitungan kita masing-masing. Kita punya masa pengabdian yang berbeda, tapi walaupun singkat ataupun lama, jangan buang cuma-cuma. Orang bijak bilang hidup hanya sekali. Tapi kalau itu sekali pakai baik-baik, itu lebih dari cukup. Kemerdekaan lewat proklamasi bukan titik akhir. Justru itu babak baru untuk kita yang masih diberi ruang, yang diberi kepercayaan mengisi ini kemerdekaan dengan cara syukur yang